Halo Rebahaners, bagaimana kabarnya? Di episode kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita film Komando. Komando 1 dan 2-nya udah Mimin upload. Sekarang tinggal Komando 3-nya. Di film Komando 3 ini masih tetap dengan Kapten Karan dan kawan-kawan yang berusaha memberantas teroris. Negara mereka menghadapi sebuah ancaman. Karan dan Bapna bertekad menjalani misi menuju London demi menghentikan seorang teroris yang akan menyerang India. Tanpa lama-lama lagi, kuy ke ceritanya guys. Di awal film kita diperlihatkan sebuah video propaganda yang dilakukan oleh teroris bernama Burok Ansori. Ia berbicara mengenai Islam dan mengajak orang-orang berjihad bersamanya. Lalu datang seorang pria bernama Subhan atau Usman mendatangi dua orang pria bernama Omar dan Umar. Di antara ketiganya Subhanlah pemimpinnya. Omar dan Umar sedang menunggu perintah dari Subhan untuk misi hari itu. Namun mereka harus diuji terlebih dahulu dengan membunuh seekor anak sapi. Namun ketika akan berlangsung, tiba-tiba datanglah polisi memergoki mereka. Eid Mubarak. Setelah mereka tertangkap, masing-masing orang tua mereka dipanggil. Mereka sangat terkejut ketika mengetahui jika anaknya adalah bagian dari teroris. Bahkan Subhan yang terus-menerus disiksa hingga berdarah-darah tetap tak mau memberikan informasi. Hal itu tentu membuat pihak kepolisian mencari cara bagaimana mereka mau memberikan informasi. Untuk itu salah satu petinggi meminta adakah seorang perwira yang memiliki jiwa keberanian untuk menghadapi teroris ini secara langsung. Scene selalu berpindah di daerah Gurugram, Haryana, di mana di daerah tersebut terkenal dengan kelompok pegulat yang selalu melecehkan wanita di bawah umur. Hingga suatu ketika terdapat gadis kecil yang menjadi sasaran mereka karena telah berani melapor ke pihak polisi. Atas itu tak ada satupun yang berani melawannya, hingga datanglah sang penolongnya. Ya, dia adalah Kapten Karan Pirsindogra. Setelah selesai perkelahian, sang kapten lalu mendapat telepon dari atasannya Pak Roy untuk segera kembali ke markas. Lalu adegan berpindah ke Mumbai, di mana Pak Roy dan rekannya memberi tahu situasi mengenai teroris yang diduga akan menyerang India dalam waktu dekat. Untuk itu Kapten Karan memiliki ide, yaitu bekerja sama dengan orang tua Subhan untuk supaya memberikan informasi. Namun tiba-tiba ia membenturkan kepalanya dan langsung meninggal di tempat. Setelah itu Kapten Karan memberitahu orang tuanya atas kematian anaknya dan betapa terpukulnya ia ketika anak yang sudah lama ia rawat harus mati begitu saja. Lalu ia meminta tolong kepada Kapten Karan agar tidak ada lagi korban seperti itu. Kemudian Kapten Karan beserta tim melakukan penggeledahan dan mendapatkan beberapa bukti berupa video dan transaksi uang yang kesemuanya untuk mengarah ke London. अगस्त में 89,900, सितंबर में 1,07,000 उसे मिले 89,900 रुपीस। पर इसके लंदन में होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं।
Lalu adegan berpindah ke London, di mana kita akan melihat si teroris yaitu Burok Ansori. Ini orangnya. Ia bersama anaknya Amir sedang menyiapkan makanan untuk menunggu seseorang. Ya, orang itu adalah anak buahnya yang dinilai telah gagal karena gara-gara dia, Umar Omir dan Subhan telah tertangkap. Dan karena itu Burok Ansori langsung membunuhnya di depan anaknya, serta memintanya untuk tidak menutup matanya. Atas perbuatannya itu, sang istri Jahira yang sudah tidak tahan lagi mencoba melaporkan perbuatan suaminya itu kepada polisi. Namun tiba-tiba tindakannya diketahui suaminya hingga ia mendapatkan ancaman. Jika ia melakukannya lagi, maka ia akan mati. Beralih ke London, tepatnya di British Intelligence. Seorang atasan memberitahu jika India dapat serangan teroris dan pelakunya diduga berada di London. Untuk itu ia menugaskan Malika dan Akhtar untuk bekerja sama dengan intelijen India, yaitu Kapten Karan dan juga Bapna Reddy. Character study. क्या सोच रहा? Pretty good. Kembali pada kelompok teroris di London yang sedang membahas sesuatu mengenai penyerangan di India. Salah satu rekan yang bernama Taimurhan menganggap rencana Buruk untuk memusnahkan India telah gagal dan memintanya untuk mengganti ke wilayah lain. Mendengar itu, ia dengan cepat mengambil pistol dan menembaknya. Setelah itu ia mengancam semuanya agar menuruti perintahnya. आप लोगों के लिए ये महज एक बिज़नेस हिंदुस्तान रोएगा खून के आंसू रोएगा एक तरीका है pick up the bloody gun and shoot me. Lalu kemudian anak buah Buruk melaporkan jika ada beberapa orang India yang telah masuk ke wilayah London dan beberapa dari mereka adalah petugas kepolisian. Di sisi lain, Kapten Karan dan timnya juga berusaha melacak aksi teroris melalui video yang mereka dapat. Dan dari sinilah masing-masing dari mereka beradu kecepatan siapa yang paling dulu menemukannya. So 1,435. इनमें से कितनों की टिकट्स वो 3 लड़कों के सब पे हमारी नजर होगी। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम लोगों को ऐसा वो हमें ढूंढ ले उन 2 ऑफिसर्स Ketika sedang mengikuti seseorang, Kapten Karan tak sengaja berhenti di sebuah toko milik istri Buruk dan anaknya. Orang yang diikutinya bernama Jaitun, salah satu anggota Buruk. Tak sengaja ia juga melihat Kapten Karan, dan tanpa pikir panjang ia pun langsung kabur. Dengan cepat Kapten Karan pun segera mengejarnya. Namun pada akhirnya Jaitun mengalami kecelakaan dan langsung meninggal di tempat. Kapten Karan kemudian mengambil HP-nya untuk menyelidiki lebih lanjut. Di markasnya Malika curiga kenapa Jaitun tiba-tiba lari ketika melihat Karan. Menurut Karan, pihak teroris sudah mengetahui keberadaannya di London. Lalu tiba-tiba seseorang menelpon HP milik Jaitun, dan Kapten langsung mengangkatnya. Ia berkata jika ia akan pergi ke rumah Jaitun, dan jika Anda ingin berbicara maka temui saya di sana. Lalu segera mereka pergi ke alamat Jaitun. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan mereka dihadang oleh para preman suruhan Buruk. Akibat aksinya itu, videonya menjadi viral dan dia dianggap sebagai komplotan teroris. Setelah itu ia memberikan klarifikasi dan mengatakan yang sebenarnya jika ia sudah menemukan teroris yang ada di London dan akan segera menangkapnya. Setelah itu ia mengetahui jika wanita yang bernama Jahira adalah mantan istrinya dan Amir adalah anaknya.
Kemudian dia mengajak mereka untuk memberikan keterangan pers terkait mantan suaminya yang ternyata adalah seorang teroris. Setelah memberikan keterangan pers, keesokan harinya Kapten Karan berniat membawa mereka berdua kembali ke India untuk memberikan rasa aman dan juga mencegah penyerangan teroris karena terdapat anaknya yaitu Amir. Namun dalam perjalanannya, mereka dihadang seseorang yang membuat Zahira dan Amir berhasil ditangkap. Setelah itu mereka mendapat kabar jika Buruk telah menyerahkan diri dan saat ini diserahkan kepada intelijen Inggris. Malika berfirasat jika ia telah merencanakan sesuatu. Benar saja, ketika Kapten Karan menanyainya, ia hanya berkata dalam waktu 3 jam ia akan terbebas dari tempat ini. Tentu hal itu membuat Kapten Karan sangat marah. Lalu atasan intelijen Inggris berkata jika intelijen militer telah mengambil alih kasus ini, sehingga pihaknya tak bisa berikut campur. Sempat terjadi perdebatan yang cukup menegangkan, namun akhirnya mampu direda, hingga pada akhirnya mereka berdua diminta kembali ke India dalam waktu 24 jam. Jika tidak, maka mereka berdua akan dideportasi. औरंगजेब कश्मीर की धमकी से डर जाऊंगा। बातें समझने के लिए मेरा ज़मीर और ज़मीन मुझे इजाजत। कब्र में छुपेगा तू, 24 घंटे हैं। Lalu dalam perjalanannya Buruk meminta untuk berhenti di sebuah masjid untuk melaksanakan sholat. Namun ternyata ia dengan anak buahnya menemui anak dan istrinya yang telah disekap di suatu tempat. Dan atas kesalahan yang dilakukan istrinya, ia pun membunuhnya di depan anaknya. तुम्हें बहका दिया गया है। तुम्हारी गैरों के सामने तुम्हारी आवाज बहुत निकल रही है। And you will pay Barakat, son. Akibat kematian Zahira membuat Malika dan Akhtar kembali akan membantu Kapten Karan. Lalu ia mendapat informasi jika ternyata Buruk dan intelijen militer telah bekerja sama, sehingga Buruk bisa bebas namun dengan pengawasan militer. Untuk itu Kapten Karan berencana untuk melawan pihak militer dan meminta bantuan kepada atasannya untuk segera melakukan backup secepat mungkin setelah dia berhasil menangkap Buruk. Kemudian tim dibagi menjadi 2 di mana Kapten Karan dan Akhtar akan mencari lokasi Buruk berada, sedangkan Malika dan Bapna Reddy akan menyelamatkan Amir. Setelah ia melumpuhkan Buruk, ia segera membawa pergi dari London. Tiba-tiba datang helikopter membawa mereka ke sebuah kapal kargo di perairan internasional. Di sana Buruk berkata jika perhitungan tidak akan meleset,
orang-orang muslim radikal yang ada di India akan melakukan penyerangan. Namun dengan tegas sang kapten mengatakan jika tidak semua muslim radikal, justru orang-orang sepertimu lah yang merusak nama agama. Kemudian ia segera menghubungkan pada atasannya jika penyerangan akan dilakukan hari ini di beberapa wilayah, karena tak memiliki waktu yang cukup dan wilayah mana saja yang menjadi sasaran. Kapten Karan memiliki ide yang memberikan pesan berupa video yang kemudian dikirimkan ke seluruh wilayah yang disinyalir akan terjadi penyerangan. Video itu berisi tentang kemanusiaan untuk saling menolong apapun agamamu, dan ditutup dengan kata-kata jika Hindu dan Islam bersatu, maka tidak akan ada yang bisa memisahkan kita. Dan setelah melihat isi video itu, seluruh warga muslim beramai-ramai melindungi tempat perayaan Hindu dari serangan teroris. Hingga akhirnya muncul berita jika serangan yang diluncurkan hari ini sepenuhnya telah berhasil digagalkan oleh warga. Lalu Kapten Karan yang masih sangat emosi dengan buruk, kemudian menempelkan granat ke mulutnya dan melemparnya ke laut. हिंदू हो या मुसलमान, आपकी Akhirnya kini Amir hidup damai dan mengikuti sekolah militer di India, dan film pun selesai. Nah, para Rabaner tercinta, mungkin segitu aja alur cerita Komando 3 dari Mimin. Mungkin segitu aja dari Mimin. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Saya mewakili Rabaner seluruh dunia mengucapkan terima kasih. Permios, Kuping Pak Haji Bolot.